Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu bapak dan beberapa ibu. Cuma satu bapak. Mudah-mudahan setelah ini bapaknya juga datang. Oh, sakit. Satunya lagi, Pak Edi. Oh, tidak ada berita. Gak apa-apa sampai nanti nemani saya ya. Mudah-mudahan semua kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjutkan berangkat khatam ya. Kemarin kok dikatakan khatam urung. Ya, tema tentang kasmaran ya kayaknya ya. Betul ya. Oh ya, kasmaran Pak. Ayo Bu sampean baca wis. Saya ambil golek. Langsung pasal baru ya. Ya. Sekarang ke Aku semakin tak bisa menahan diri manakala dia menolak. Aku semakin tak bisa menahan cinta manakala dia menolak sesuatu yang paling dicintai oleh manusia adalah jika ia mendekat darinya. Tabiat jiwa memang berbeda-beda. Ada yang kecintaannya semakin bertambah manakala seorang wanita menggodanya dan memperlihatkan hasrat hatinya. Sebaliknya, kecintaannya akan mengikis manakala wanita itu enggan dan menolak. Sebagian rekan ada yang menceritakan kepadaku bahwa hasrat dan syahwatnya menurun manakala sang istri atau budak wanitanya enggan diajak berhubungan. Namun, ada juga laki-laki yang justru meningkat kecintaannya dan hasratnya manakala wanita yang diinginkannya menolak. Kerinduannya akan semakin bertambah manakala wanita itu menolaknya dan ia merasa mendapatkan kenikmatan tersendiri jika berhasil menaklukkan wanita itu setelah sebelumnya wanita itu enggan dan menolaknya. Ia meraih kenikmatan dengan terpenuhinya apa yang dia minta setelah sebelumnya hal itu begitu sulit diraih. Serta kenikmatan lainnya karena ia berhasil meraih setelah hasratnya begitu meningkat. Ketujuh. Yes, ya. Ya tak apa-apa terus Bu. Sambil golek ya aku. Perempuan itu sendiri yang meminta, menghendaki, menggoda, serta melakukan upaya dengan penuh kesungguhan demi terwujudnya apa yang menjadi kehendak hatinya. Dengan demikian, Nabi Yusuf. Oh, itu sudah sampai di situ ya. Berarti ini pelajaran dari Nabi Yusuf ya. Oh ya, silakan. Dengan demikian, Nabi Yusuf justru dalam posisi diminta dan diminati oleh wanita itu. Wanita itulah yang berhasrat kepadanya, sedangkan beliaulah pihak yang diinginkan. Kedelapan. Nabi Yusuf sendiri sedang berada di rumah wanita itu dan juga berada di bawah penguasaannya. Di bawah kekuasaannya dan dan dalam hal ini dikhawatirkan jika sampai Nabi Yusuf tidak mengikutinya, bisa-bisa wanita itu akan menyakitinya. Dengan demikian terhimpunlah di sini antara dorongan hasrat dan kesembilan.
Nabi Yusuf sebenarnya tidak mengkhawatirkan bila Zulaikha maupun orang-orangnya akan memfitnahnya, sebab wanita itulah yang meminta dan berkeinginan. Dialah yang menutup pintu-pintu yang ada dan memerintahkan para penjaga untuk menyingkir. Kesepuluh. Secara lahiriah, kedudukan Yusuf di hadapan Zulaikha adalah sebagai seorang budak pilihan dan hidup di rumah membinanya. Dalam hal ini, Nabi Yusuf bisa keluar, masuk, dan hadir bersamanya. Sedangkan hal itu tidak akan menjadi masalah dan tidak akan ada yang menyalahkannya. Kedekatan justru lebih dahulu daripada permintaan itu. Ini merupakan salah satu bentuk dorongan yang paling kuat. Pernah ditanyakan kepada salah seorang wanita terhormat dari bahasa Arab, apa yang menyebabkanmu sampai terperosok ke dalam pembinaan? Dia menjawab, kedekatan bantal dan suasana gelap yang berkepanjangan. Maksudnya, tempat tidurnya dekat dengan tempat tidur laki-laki serta banyaknya kesempatan untuk komunikasi di antara keduanya. Ke-11. Zulaikha meminta bantuan kepada orang-orang yang ahli melakukan tipu daya. Ia sendiri yang memperlihatkan Yusuf kepada wanita-wanita ada di kerajaan Mesir dan mengadukan keadaan dirinya kepada mereka untuk meminta bantuan kepada mereka dalam menghadapi Yusuf. Sebaliknya, Yusuf meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Nabi Yusuf berkata, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, jika engkau tidak menjaga dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Surat Yusuf ayat 33. Ke-12. Zulaikha mengancam akan memenjarakan dan menghinakan Yusuf. Ini adalah bagian dari bentuk pemaksaan atau pemerkosaan. Itu merupakan bentuk rencana dari orang yang hampir dapat dipastikan mampu mewujudkan apa yang diancamkan itu. Di sini terhimpunlah antara dorongan sahabat dan dorongan ini sama dari kesulitan penjara dan kehinaan. Ke-13. Suami Zulaikha tidak menampakkan kecemburuan maupun keberanian untuk memisahkan keduanya atau menjauhkan jarak antara keduanya. Bahkan reaksi paling keras darinya saat mengetahui kejadian ini hanyalah umpamanya kepada Yusuf. Wahai Yusuf, berpamillah dari hal ini. Surat Yusuf ayat 29. Dan kepada istrinya ia berkata, mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang salah. Surat Yusuf ayat 29. Kuatnya sifat memburu pada diri seorang laki-laki merupakan salah satu bentuk pencegah atau penghalang yang sangat kuat. Dan hal itu tidak terdapat pada suami Zulaikha. Sekalipun terdapat berbagai pendorong seperti itu, namun Yusuf tetap lebih mengutamakan keridhaan Allah dan rasa takut kepadanya. Kecintaannya kepada Allah menjadikan lebih memilih penjara daripada berbuat zina. Maka Yusuf berkata, Robbi usidnu bacanya gini. Rob digandeng. Robbi sidnu Ilaiya mimma yad'unani ilaihi. Ya Rabbi, penjara lebih aku sukai daripada menghubungi ajakan mereka kepadaku. Surat Yusuf ayat 33. Nabi Yusuf menyadari bahwa ia tidak akan mampu memalingkan hal itu dari dirinya. Dan jika rohnya tidak menjaganya dan memalingkannya dari tipu daya wanita itu, tentu ia akan cenderung untuk memenuhi ajakannya sehingga ia termasuk orang-orang yang bodoh. Ini merupakan wujud kesempurnaan makrifat Nabi Yusuf tentang rohnya dan tentang dirinya sebagai hambanya. Dalam kisah Nabi Yusuf ini pelajaran, faedah, dan hikmah yang sangat banyak, lebih dari 1000 faedah. Mudah-mudahan kami bisa menuliskannya dalam buku tersendiri jika Allah berkenan memberikan taufik. Belum. Sudah. Betul, keliru belum tapi ya. Kita mulai dulu. Fasal iskus suar. Jadi bentuk-bentuk dimabuk cinta
Jadi faslun iskuswar. Jadi mabuk cinta. Dalam bahasa Indonesia iskun itu ya asik ya, asik. Nah, di mabuk cinta itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ini adalah penyakit gitu. Jadi penyakit. Jadi mabuk cinta itu adalah, beliau mengatakan ini adalah penyakit yang menimpa dua kelompok. Nah, mabuk cinta itu sekarang kata beliau itu ada dua. Yang pertama adalah mabuk cinta al-ludiyah, kemudian yang kedua adalah mabuk cinta kepada an-nisa. Jadi bentuknya dua. Jadi diskur, uswal. Ada dua, satu mabuk cinta, isun ya, atau kasmaran atau mabuk cinta. Satu adalah al-lutiyah. Jadi yang betul-betul penyimpangan. Al-lutiyah itu maksudnya adalah perilaku mabuk cinta seperti orang-orang di zaman Nabi Lut. Yaitu mabuk cintanya itu mabuk cinta kepada sesama jenis. Maka disebut namanya apa? Al-lutiyah. Kalau zaman dulu namanya al-lutiyah. Kalau sekarang namanya LGBT, tambah apa sekarang terakhirnya? Ya, oh, kita tambahnya ini. Lali ya. Ya, hurufnya apa? Hurufnya apa? LGBTQ gitu lah apa? Enggak, ada lagi sebutan hoti gitu aja. Oh, wah, itu nak gandengan lagi ya. Iya. LGBT. G, kita lagi agenda ya. Ya, LGBTQ. Jadi itu penyimpangan. Itu penyimpangan. Jadi itu penyakit, bukan sebuah kewajaran. Karena sekarang dibuat itu menjadi wajar, menganggap itu gawane bayi, aku begini nih, gawane bayi, takdirnya Allah gitu. Lah dia mengatakan begitu, maka saya harus dijadikan orang seperti saya ini harus dianggap wajar seperti wajarnya manusia-manusia yang lain. Jadi sekarang ini problem kita itu ini menjadi problem tidak hanya di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi siapa? Nabi Lut, al-lutiyah, betul ya, al-lutiyah. Jadi kalau zaman Nabi Lut itu kan laki-laki dengan laki-laki. Sekarang ditambah perempuan dengan perempuan. Jadi sekarang ada orang datang ke diskotik itu tidak laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki gitu. Jadi nanti saling senyuman di diskotik gitu. Dan itu di Malang ini sudah ada, kemudian ya minta nikah juga melalui pengadilan negeri gitu. Nah itu persoalan kita semua. Karena apa? Ya di samping memang itu ada memang itu kerusakan ya. Tapi kerusakan ini ada yang menggerakkan. Ada yang mensponsori gitu. Jadi ini persoalan berat yang mestinya kita harus apa? Ya harus waspada. Pokoknya kalau punya anak mulai lembeng, itu jangan dianggap wajar, itu penyakit. Cepat nanti dicarikan apa? Obatnya. Gitu. Kan ada lembeng apa? Lek wedok lanang lek lembeng, lek wedok apa? Tomboy ya. Jadi itu penyakit. Harus dianggap apa? Penyakit. Nah, mereka menganggap ini takdir gitu. Lalu suruh kita menghormati, menganggap itu sesuatu yang biasa. Tidak, itu penyimpangan.
Dan sekarang sudah mulai banyak ditunjukkan, jadi dokter-dokter sudah banyak mengatakan, tadi teman-teman saya juga banyak dokter, di ada saat ini juga sudah banyak kasus gitu. Bagaimana penyakit-penyakit yang menimpa mereka, jadi menimpa anus mereka. Nah sampai kemudian, kalau ini sudah di media ini, di YouTube juga ada, di antara pengaruh itu, bayangkan, siksa Allah itu sampai dari anusnya itu muncul usus, bayangkan. Itu siksanya. Keluar usus itu dari anusnya. Itu sudah siksa, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ditanya, memang mereka tidak ngaku sakitnya apa, tapi lama-lama sama teman dokter sini, dokternya juga dipapasin, ada papa-papa sini. Setelah ditanya-tanya, ya ternyata betul, dia laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Persoalan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah mabuk cinta dengan siapa? Kalau kedua ini yang mabuk cinta yang wajar, gitu kan. Anissa, gitu. Jadi Anissa, kalau ini kan wajar. Kalau yang tidak wajar adalah orang lain, itu aja. Makanya kemudian tadi dicontohkan, di antara contoh mabuk cinta wanita itu adalah baik laki-lakinya atau wanita. Kalau dicontohkan di sini itu adalah kisah Nabi Yusuf dan Al-Aziz, Imro'atul Aziz. Lalu orang-orang menyebut namanya Zulaikha. Nah, Zulaikha. Gitu. Ya terserah namanya siapa. Tapi Al-Quran tidak menyebut nama. Gitu kan. Nah, Al-Quran menyebut Imro'atil Aziz. Gitu. Kalau pakai istilah Imro'ah itu biasanya Al-Quran memang, makanya kayaknya wanita ini tidak sehati dengan suaminya. Tapi kayaknya mau kepingin sehati dengan siapa? Ya, Nabi Yusuf. Itu biasanya memang Al-Quran menyebutnya begitu. Kalau yang sehati itu disebut dengan zaud, pasangan, istri. Kalau nggak sehati disebut imro'ah. Makanya Nabi Lut itu sama, Imro'atul Lut gitu ya. Imro'atul Nuh gitu kan. Padahal istrinya, tetapi Allah tidak menyebut satu hati, karena berarti dia memang istrinya tapi lain, pemikirannya lain. Nah kan begitu kan, Imro'atun Nuh, Imro'atu Lut. Itulah Al-Quran, itu Al-Quran itu mesti luar biasa ya. Seperti sebelumnya tadi. Nah itu contohnya. Nah kasmaran itu obatnya apa? Nah tadi kalau disebutkan di situ. Nah, Nabi Yusuf tadi dari berbagai macam pelajaran tadi itu kemungkinan untuk menyimpang Nabi Yusuf itu kemungkinannya sangat besar. Mengapa? Karena yang mengajak bukan Nabi Yusuf, yang mengajak yang punya rumah, yang punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kemampuan untuk memaksa. Lalu dia cantik, punya kedudukan. Nabi Yusuf pun itu di negeri lain, bukan di kampungnya sendiri. Orang cenderung menyimpang itu di kampungnya sendiri apa di kampung lain, di negara lain gitu. Nah, kenapa dia bisa sabar? Jawabannya cuma satu. Nabi Yusuf karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada lagi. Jadi mabuk cinta kepada wanita itu memang itu sebuah kewajaran dan harus disalurkan dengan yang wajar dan benar. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyebutkan hubbiba ilayya min dunyakum anisa wati. Dijadikan oleh Allah aku itu mencintai dari urusan dunia kalian, aku mencintai wanita. Wati dan aku mencintai minyak wangi. Tapi tambahan ini, bagi Ibnu Qayyim ini dia mengutip dari kitab Az-Zuhud Imam Ahmad. Tapi saya tadi tidak menemukan tambahan ini. Kalau di hadis-hadis yang lain tidak menemukan, yaitu Imam Ibnu Qayyim menambahi begini. Asbiru anit to'am wasyarab.
Aku ini bisa sabar dari makan dan minum, tetapi tidak bisa sabar dari para wanita. Jadi itu sebuah kewajaran, tapi Nabi kemudian disalurkan. Karena Nabi itu termasuk manusia ideal dan berkebutuhan khusus, maka diberi kesempatan oleh Allah sampai menikah 9 wanita. Khusus itu namanya khususon. Nah, para sahabat yang istrinya banyak-banyak itu begitu turun ayat tentang pernikahan ini maksimal 4, maka mereka mulai memilih dari istrinya yang 5, istrinya yang 6 gitu, disuruh menceraikan. Tinggal diceraikan, disisakan cuma 4 karena itu sudah tradisi sebelum Nabi ada, ya itu sudah menjadi tradisi sebelumnya. Jadi Islam datang itu mengatur. Nah, jadi boleh, jadi ada pintu emergensi. Kan tidak semua laki-laki itu kepingin menikah lagi. Berarti ada laki-laki berkebutuhan khusus itu biasanya kepingin menikah lagi. Ada laki-laki yang tidak berkebutuhan khusus, disuruh-suruh nikah lagi juga nggak mau. Gitu. Itu ada model-model. Saya tidak tahu suami sampean yang berkebutuhan khusus atau tidak. Kayak ikat semua ya. Atau gak wani. Atau gak wani ambil sampean gitu. Orang-orang kan tanya, berapa Ustaz berapa putranya? Oh saya punya putri aja 3. Loh kok cuma 3? Kakaknya kan 10 katanya. Kakak saya kan 10 anak. Terus saya bilang pabriknya sudah tutup, saya bilang gitu. Loh gak bikin pabrik lagi ya? Itu perlu muktamar luar biasa, saya bilang gitu. Atau munas ya. Perlu munas itu. Saya munas gak berhasil karena tukaran. Jadi itu pelajaran. Jadi ada 2 itu memang. Jadi orang pasti seperti itu karena Nabi sudah mengatakan, aku ini memang dijadikan oleh Allah cinta kepada wanita, kemudian watib dan minyak wangi. Makanya Nabi itu tidak pernah bau tidak enak itu. Bukan hanya di luar. Dan sekarang kan orang di luar wangi, di dalam tidak wangi. Jadi lek wangi pergi, lek gak wangi pulang gitu kan. Lek ngono lek wangi pergi, lek gak wangi pulang gitu. Lah Nabi itu ya wanginya itu dinikmati oleh semua istrinya. Jadi istri-istrinya itu laporannya, sahabat-sahabat mesti tanya-tanya kan bagaimana Nabi di rumah. Jadi para istrinya itu nggak pernah bau Nabi tidak wangi. Karena mau masuk rumah saja itu sudah siwakan Nabi. Khawatir bau mulutnya itu nanti dibau oleh istrinya. Lek suami kita kan beda. Lek bau malah diambak-ambokno gitu. Lho mambu ta. Tambah kelek digane-gane. Mambu ta. Makanya gak tadi Nabi bojo sampean. Gitu. Oh iya ta. Berarti bojo sampean lebih hebat itu. Gitu. Sehingga sahabat-sahabat itu kalau ketemu Nabi salaman gitu 3 hari bau wanginya nggak hilang. Mungkin minyak wanginya sih asli gitu. Berarti gak mandi. Ya dia salaman di tangannya itu sih bau. Berarti itu bagus memang. Minyak wangi yang bagus kan memang begitu. Yang sekarang itu karena disemprot di rumah disemprot, tutup masjid hilang baunya. Itu karena terlalu murah harganya. Gitu. Terus sahabat tuh kalau lewat di sebuah gang, misalnya ini papak kuning gitu kan, mereka tahu, oh baru saja kayaknya Nabi lewat sini nih gitu. Berarti Nabi itu punya branding minyak wanginya apa kayaknya ya. Jadi sahabat itu nengeri itu, oh ini minyak wanginya. Apa? Berarti sampai perlu minyak wangi khusus gitu kan. Saya dulu juga begitu, saya mesti pakai khusus minyak wangi itu. Kecuali kemanten baru itu khusus. Sehingga istriku sampai sekarang tuh mesti ingat gitu, minyak wanginya apa dulu gitu. Supaya nanti bisa diingat. Lalu kata tukaran aku tuku minyak wangi yang kayak gitu lalu eling manten anyar. Gitu. Ngono carane gitu. Pasaran ben keliru carane sampai.
Karena saya dulu belajar, jadi belajarnya itu kan belum nikah harus belajar. Sehingga apa nasib yang saya setel ketika saya kemanten baru itu di ruangan itu istriku ingat sampai sekarang. Oh ini cerita malah ini rek. Jadi itu lagu. Jadi nasibnya itu kalau di Indonesia itu lagi trennya nasibnya Hadat Alwi ya Toyiba gitu. Kalau saya pakai yang Musari Rosid ya Toyiba gitu. Ya Toyiba, ya Toyiba, ya Toyiba, ya Dawal Ayana, oh ya. Ah, gitu. Istiqnalik kalau itu Musari Rosid. Nah, itu namanya lagu kenangan, pernikahan. Nah, itu penting. Nah, sekarang yang dikenang adalah remason dan balsem. Minyak kayu putih. Itu. Tadi banyak sekali pelajaran kata Imam Ibnu Qayyim, bahkan bisa 1000 faidah katanya. Itu memang pintar sekali Ibnu Qayyim. Bisa 1000 manfaat, bisa 1000 pelajaran dari kisah Nabi Yusuf itu. Jadi Nabi Yusuf tadi bisa selamat apa jawabannya? Iya. Jadi makanya di zaman sekarang ini memang ada zaman yang sulit. Satu-satunya cara itu yang paling kuat itu yang minta tolong kepada Allah. Karena kita ini tidak pengawasan kita kepada siapapun, hatta kepada suami pun pengawasan kita ini sangat lemah sekarang. Mau mumet ndelok HP ini ya, gitu kan tambah pegel HP gitu. Tidak, itu seperti itu sekarang yang gampang saya titipkan dia kepada Allah, gitu kan. Ya Allah, aku titipkan suamiku, aku titipkan anak-anakku, gitu, kepadamu, gitu. Saya sudah begitu, wis, gitu. Ngerasakno zaman yang seperti sekarang. Karena semua bisa dipalsu, semua pokoknya seruat, wis. Nah, maka ya hanya itu memang. Kita hanya mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan karunia, minta karunianya. Karena Allah itu punya kehendak yang berbeda-beda, tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya kita ambil contoh ya, orang pakai pendekatan, oh anak-anak sekarang ini banyak yang nakal karena orang tuanya sibuk semua. Bapaknya sibuk gitu, sehingga dia kurang dekat dengan ayahnya gitu. Itu bisa tidak berlaku terhadap Nabi Yusuf. Ya Pak, perhatikan dari sekian anaknya Nabi bapaknya Nabi Yusuf siapa namanya? Bapaknya Nabi Yusuf siapa namanya? Bapaknya Nabi Yusuf siapa namanya? Bapaknya Nabi Yusuf itu siapa namanya? Nabi siapa? Lo masuk selali kabeh sampean iki. Nabi ya? Oh, ya iku karepku ngono-ngono. Kan gitu. Kan Nabi Yakub. Nah, pertanyaan saya, yang dekat dengan Nabi Yakub, apa yang pisah dengan Nabi Yakub yang anaknya menjadi hebat? Ya kan teori tadi sudah nggak cocok kan? Teori tadi kan sudah cocok kan? Kenapa anak ini nakal? Karena tidak dekat dengan ayahnya, karena jauh gitu kan? Ternyata anaknya Nabi Yakub itu yang dekat-dekat malah ngakali Nabi Yakub kan gitu kan? Yang jauh malah menjadi baik, yang bisa mengangkat derajat Nabi Yakub dan derajat saudara-saudaranya. Menjadi raja yang baik kan gitu. Ini salah satu contoh. Maka kadang teori itu kalau disandarkan kepada Allah, itu berarti itulah pentingnya apa? Birahmatillah. Maka sampai untuk melakukan apa-apa itu harus mengatakan min fadlillah atau birahmatillah. Jangan membanggakan. Arek itu nanti kita, oh anak aku sungering, oh nanti bahaya itu. Nanti moro-moro sama Allah digelindingno didik, keplecok didik gitu, sudah nggak bisa apa-apa kita. Nah kadang-kadang orang kan membanggakan ilmunya. Nah biasanya kalau membanggakan ilmunya itu nanti akan diuji sesuai dengan ilmunya.
jadi orang ahli paru-paru matinya kena paru-paru, dokter jantung matinya kena jantung, itu biasanya gitu. Jadi sesuai dengan apa? Ilmunya. Nanti ahli psikologi diuji dengan urusan psikologi yang sangat banyak untuk mengatasi diri. Maka itu penting bagi kita sekarang, Pak, semua kita sandarkan saja kepada Allah. Memang kita berupaya maksimal, tapi nanti yang menentukan siapa? Karena yang menentukan itu Allah, maka kita harus bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga urusan sholat saja ke masjid, itu Nabi mengajari kita perlindungannya sangat banyak. Itu urusan sholat saja, supaya sholat kita bagus dan khusus. Coba perhatikan, suruh keluar rumah doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Nanti sudah keluar lagi, doanya apa? Allahumma ja'al fi qalbi nuro wa fi lisani nuro. Ya Allah, berikan cahaya pada hatiku, pada lisanku. Wa fi an yamini, dari sebelah kananku ada cahaya, wa an simali nuro. Nanti kita datang dekat masjid, suruh baca salam kepada Nabi, sholawat kepada Nabi. Lalu a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minas syaitonir. Di situ itu sudah berlindung. Lalu begitu masuk, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Begitu sholat, si ono a'udzu maneng, mau al-fatihah, a'udzu billahi minas, itu urusan sholat saja. Jadi itu berlindung. Nanti pulang juga sama. Pulang sama doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadli. Tapi ada tambahan lagi. Nabi itu Allahumma simni minas syaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku dari setan yang terlaknat. Nah, itu salah satu contoh. Apalagi ngurusi orang hidup. Nah, berat sekali. Maka kita perlu menyandarkan semuanya kepada itu yang tadi sudah dibaca pelajarannya kita sendiri ya. Cuma tadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya semua itu terjadi karena taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu perlu mensyukuri. Jadi mensyukuri, sering-seringlah baca Alhamdulillah gitu. Saya secara pribadi itu latihan sekarang, sudah tua tapi latihan. Mencoba mensyukuri semuanya, dari yang kecil sampai yang besar. Jadi misalnya mulai dari mensyukuri suami, mensyukuri laki-laki mensyukuri istrinya, lupakan keburukannya, tapi ingatlah kebaikannya. Lalu ucapkan Alhamdulillah. Lalu anak-anak juga begitu, lupakan keburukannya, kemudian kita ingat-ingat kebaikannya, kita ucapkan Alhamdulillah, nanti Alhamdulillah saya punya saudara, Alhamdulillah saya punya orang tua, begini, Alhamdulillah, sampai yang banyak. Maka itu akan membahagiakan dan memudahkan semua urusan. Karena Nabi mengatakan begini, saya lagi merenung-renung memang, Nabi ketika mengatakan Afdhalul Dzikri, itu apa Afdhalul Dzikri? Afdhalul Dzikri apa? La ilaha illallah. Lalu Nabi melanjutkan begini, afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Perhatikan itu, gak ada permintaan kan. Tapi Nabi mengatakan afdhalud doa. Ya. Ini afdhalud doa apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Berarti kita cukup baca alhamdulillah, doanya bisa dikabulkan. Tinggal diimajinasikan. Jadi kebaikan anak, kebaikan saudara, kebaikan teman, alhamdulillah, sambil merenungkan, berimajinasi apa yang diinginkan dari mereka sempurna, yang dari mereka kesempurnaannya. Berarti kita minta kepada Allah. Jadi makin sering baca alhamdulillah, maka akan ditambah apa? Nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum
lazidan gitu ya. Nah, sekarang model yang kedua faslun iskulutia. Jadi ini dibalik ya. Berarti sekarang pasalnya tentang kasmaran atau dimabuk cinta, tapi seperti dimabuk cinta seperti umatnya Nabi Lut. Berarti ini sebuah penyimpangan. Silakan dibaca, Bu. Isi kaum Lut, kelompok kedua yang dipisahkan oleh Allah orang-orang yang dilanda mabuk cinta atau isi adalah kaum Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajah ahlul madinah yastabshirun qala inna haula'i dhaifu wattaqullaha wa la tuhzun qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin qala haula'i la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Dan datanglah penduduk kota itu atau rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukanku, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Maka berkata dan bukanlah kami telah melarangmu dari melindungi manusia. Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka. Jika kamu tidak berbuat segala yang salah. Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka orang-orang di dalam kemasukan kesesatan. Surat Al-Hijr ayat 67 Ya. sampai 70. Jadi ini contoh bagaimana penyimpangan. Jadi penyimpangan laki-laki yang sedang sakroh. Jadi sakroh itu ya mabuk. Tapi ini dimabuk cinta. Orang mabuk cinta itu mesti bingung, yakmahun, dia mesti bingung. Lah mabuk cintanya itu ini laki-laki dengan laki-laki gitu. Nah, yang bikin malu Nabi Nuh itu kan tamu ini. Jadi tamunya ini ganteng-ganteng. Nah, namanya kan malaikat ini dalam berpenampilan ganteng-ganteng, gagah-gagah. Oke, yang lain hitam, kulitnya ini kuning. Lalu mereka menggoda sampai Nabi Nuh itu, sampai Nabi Lut, kemudian kalian itu loh kok sepenemenan ya, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, janganlah wala tuhzuni, janganlah kalian menjadikan aku ini sedih, terhina gitu. Terus dia nawarkan gitu, ini loh haula ibanati, iki lo anakku itu lo ayu-ayu gitu. Wis rabiin kabeh kalau kamu menginginkan kamu dimabuk cinta untuk menyalurkan mabuk cinta kepada yang halal. Iki lo anak-anakku gitu. Sampai seperti itu. Tapi itulah penyimpangan. Kalau menyimpang itu kadang kandanannya apa? Oh iya, kandanannya angel. Jadi ini kita ya kita berada di zaman yang terulang. Jadi sejarah itu mesti akan terulang. Dan kita ini akan mendapati masyarakat kita seperti ini. Setelah itu nanti kalau merata, ya kita akan khawatir seperti kena azab di zamannya Nabi Lut. Seperti di beberapa daerah, jadi begitu. Nah, apa namanya? Tanah melebu itu kayak di Sulawesi dulu apa namanya? Likui apa? Tanah yang so pindah-pindah itu, likuifasi ya, yang bisa pindah. Itu sebenarnya kan karena begitu. Karena apa? Karena kemaksiatan. Nah itu ya, itu contoh penyimpangan. Jadi itu penyimpangan, itu penyakit, gitu. Bukan kewajaran. Silakan lanjut Bu, silakan lanjut baca. Kaum Nabi Lut itu juga telah mengalami isi. Maka dalam hal ini Allah telah memisahkan adanya dua golongan yang masing-masing dan keduanya sama-sama mengalami masa terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah tanpa peduli akan bahaya di dalamnya.
Ini merupakan penyakit yang menyulitkan para tabib untuk mengobatinya dan begitu berat bagi mereka untuk memberikan penawarnya. Sungguh Allah, ia merupakan penyakit kronis dan racun yang mematikan. Tidaklah penyakit itu menimpa hati kecuali pasti sangat sulit bagi manusia untuk selamat darinya. Dan tidaklah apinya menyala pada hati manusia kecuali sangat sulit pula untuk memadamkannya. Isik itu bermacam-macam, terkadang bisa berupa kekufuran, seperti orang yang menjadikan orang yang dicintai dengan sangat masyuk kepada kandungan yang ia cintai bagaimana ia mencintai Allah. Lalu bagaimana hanya jika kecintaan di dalam hatinya itu lebih besar dari kecintaan Allah. Ini merupakan jenis isik yang tidak diampuni oleh Allah. Karena ia merupakan dosa syirik yang paling besar. Sedangkan Allah tidak akan memberikan ampunan pada orang yang mensekutukannya. Seperti harus dan taubat adalah dosa-dosa yang tingkatannya masih di bawahnya. Tanda dari mabuk cinta yang bersifat syirik dan kufur ini adalah jika seorang yang mabuk cinta itu lebih mendahulukan keridhaan orang yang dicintainya daripada keridhaan Rohnya. Jika terjadi pertentangan padanya, maka kasih yang dicintainya dengan hak roh yang ketaatannya kepadanya, maka ia lebih mendahulukan hak orang yang dicintainya daripada hak rohnya, serta lebih mengutamakan keridhaannya daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun memberikan kepada kekasih yang dicintainya itu segala yang paling berharga, sedangkan untuk rohnya diberikan segala yang terburuk. Itu pun jika ia memang memberi. Ia curahkan segala daya upaya yang bisa dilakukannya kepada kekasih yang dicintainya, patuh kepadanya, serta mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan kepada rohnya, jika pun melakukan ketaatan, maka ia hanya memberikan sisa-sisa saja dari waktu yang ia berikan kepada kekasih yang dicintainya. Nah, itu dulu ya. Jadi ada asik tadi, di mabuk cinta yang bersifat sirki al-kufri, sudah syirik dan mengarah kepada kekufuran. Iskis sirki al-kufri. Jadi mabuk cinta yang mengarah kepada kesyirikan dan kekufuran. Itu seperti banyak kasus, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah melindungi semua keluarga kita. Jadi misalnya ya di mabuk cinta, ya ini perempuan dengan laki-laki. Nah, laki-lakinya adalah agama lain. Sudah, tidak kena dikandani sudah. Karena sudah dimabuk cinta. Dan akhirnya menikah mengikuti agama yang temannya itu. Kekasihnya itu. Dan alhamdulillah itu pengalaman temanku yang lama sampai punya anak. Berapa? Yang ini bapaknya ini doa terus, tapi alhamdulillah doanya dikabulkan. Hingga sampai punya anak 2 atau 3 itu. Nah kemudian, alhamdulillah suaminya itu melakukan kekerasan. Akhirnya cerai. Dan si perempuan ini bisa kembali kepada Islam. Sebelumnya ketika bapaknya datang, menasihati, Pas gak usah dipikir, Bapak, saya ini kan sudah besar, sudah sama saja, Kristen sama Islam sama saja, Bapak nggak perlu mikir saya, gitu. Namanya Bapak itu kan beda lagi ya. Karena tadi itu, karena agak asik itu, makanya tadi itu obatnya paling berat yang memusingkan bagi siapa? Para dokter itu kalau sudah kasmaran. Nah maka itu memang obatnya ya bukan pil, itu obatnya adalah harus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai yang satu ini belum kembali, yang ini alhamdulillah sudah kembali dan sekarang menikah dengan muslim, alhamdulillah. Doanya dia berdoa bertahun-tahun untuk doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi yang satu ini ya sampai bapaknya meninggal belum kembali. Yang satu kalau ini dengan Hindu itu kan hanya kecocokan,
sama kesukaannya si wanita ini suka hewan-hewan, suaminya suka hewan-hewan, lalu sering acara-acara internasional itu cinta hewan, komunitas cinta gitu ya. Nah, orang ini menjadi cinta, sudah tidak bisa diputus itu. Dan bapaknya itu kan kepala sekolah saya dulu di MAN Malang 1. Nah, itu betapa beratnya, itu salah satu contoh. Bina'udzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga semua keluarga kita. Jadi itu contoh-contoh penyakit yang terjadi. Bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, terus apa? Laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jadi kalau mau sembuh bisa sembuh kok. Nah itu di pesantren juga sama, kejadian seperti itu tetap ada. Kami dulu di pesantren juga sama, kenal anak-anak yang lembeng-lembeng itu kan ada, di lembeng-lembeng itu. Nah nanti ada laki-laki yang lain yang biasanya runtang-runtung sama yang lembeng ini, gitu. Tapi ya alhamdulillah karena masih ada pelajaran, kemudian masih ada peringatan. Dan alhamdulillah ya ketika saya ini ketemu ada acara reuni pondok itu ya sudah haji, yang lembeng tadi sudah haji, sudah punya anak gitu kan. Alhamdulillah. Terus yang pasangannya ini juga teman saya ya alhamdulillah tetap baik-baik saja gitu. Tapi masih ada landasan agama dan menganggap itu dia kalau ada landasan agama itu penyakit. Nah, yang lain sekarang ini kan bedanya karena kampanye yang luar biasa, dia tidak menganggap itu penyakit, sebuah kewajaran. Saya ini sejak lahir ya kayak begini. Nah, karena di samping itu sekolah itu mendukung memang sekarang ini. Makanya kalau yang tidak ada itu sekarang kan hampir semua TK itu mesti pengajarnya kan ibu-ibu. Sementara muridnya itu ada laki-laki gitu. Mestinya di TK pun harus ada bapak gitu, sebagai figur bapak. Sehingga nanti kalau ada acara nah ini itu ya merangkai bunga gitu. Loh yang laki-laki kan merangkai bunga. Mestinya laki-laki besok merangkai mobil gitu kan. Yang perempuan merangkai bunga. Itu kan sejak kecil kalau ada kecenderungan sukanya bunga-bunga, sukanya dodolan, yakin laki-laki suka dodolan, kumpul sama anak perempuan, itu berarti mulai ada benih-benih. Mestinya itu harus disalurkan, dikumpulkan anak laki-laki gitu kan. Ya. Kayak saya dulu zaman dulu ya, ini sanawiyah. Sanawiyah ini ya, saya masuk ada pelajaran PKK gitu. Sehingga saya laki-laki selamat aku gak berubah nah. Tapi tetap saya ini kayaknya kelaki-lakiannya kurang, lebih mengarah kepada feminim gitu, feminim dan melankolis. Tapi keuntungannya ya tetap ada keuntungannya. Misalnya disuruh pekerjaannya suruh menyulam, lalu streaming, suka streaming apa namanya? Streaming ya. Streaming, bikin apa gitu kan. Itu kan latihan penting bagi wanita. Laki-laki juga penting tapi mestinya yang mengarahkan dan gambarnya berbeda. Jadi sekarang banyak pendukungnya memang. Jadi kampanyenya LGBT itu semua media. Jadi mulai media sosial semua dipakai, majalah-majalah dipakai, bahkan dimasukkan di kurikulum. Nah kurikulum kok bisa masuk karena yang biayai kurikulum itu mesti ada sponsor dari dunia internasional. Nanti bahasanya hibah, ini hibah. Itu proyek besar. Jadi mereka itu wis ono ya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu itu wis ono. Nanti Indonesia ini 2030 apa target mereka, 2040 apa gitu. Itu sudah ada program semuanya.
Itu program yang oleh Yahudi yang juga tidak disukai oleh Yahudi. Makanya Eropa itu diantaranya ya Yahudinya itu kepingin punya anak banyak, seperti orang Islam anaknya banyak, inginnya menguasai dunia memang. Makanya Eropa, Amerika itu nanti ke depan Inggris itu, ke depan pasti akan kembali kepada pangkuan Islam, tetapi tanpa perang. Kenapa? Karena di sana kan ada kampanye mulai tidak, kan ada trennya kan tidak mau menikah, kalau menikah tidak mau punya anak kan gitu, itu kan sudah trennya. Nah, sementara anaknya kaum muslim kan berudul gitu kan, berudul sehingga jumlah imigran ini menjadi banyak. Nah, tapi kampanye itu berpengaruh sekarang kepada kita. Gitu. Nah, kayaknya kan, anak saya aja kan perempuan-perempuan gitu. Kadang-kadang yang ngobrol apa, ya Mbak seneng ya nanti punya anak banyak. Loh Mbak, ini kita kan. Lah kakak saya anaknya kan punya cucu banyak-banyak gitu kan. Ya nanti biar dia aja yang anaknya banyak. Gitu. Itu kan pengaruh media sosial itu udah luar biasa itu, kampanyenya itu. Gitu. Nah, oleh kita ini kan harus ditanamkan bangga punya anak banyak, itu penting. Makanya perlu ada semboyan, banyak anak banyak rezeki, banyak anak dicintai Nabi, ngono. Itu perlu sampai kampanye yang gede. Jadi banyak anak banyak rezeki, apa? Banyak anak dicintai Nabi, nah gitu. Nah, zaman Pak Harto kan 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama, itu kan berhasil itu. Tapi alhamdulillah setelah itu Pak Harto kan tobat. Nah begitu tobat, teman-teman yang kurang sadar, begitu tobat kata no, ya ambil arah-arah dijatuh no, gitu. Dilengser, no ya seperti sekarang ini akibatnya lebih rusak, gitu. Lebih rusak. Kau tahu lebih rusak, tahunya apa? Ya presiden pilihan langsung itu rusak, karena itu bukan sistem Islam. Nah, sistem Islam itu seperti yang sudah ada dulu. Dulu itu kan ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung, ada MPR. Itu presiden itu yang memilih, yang berhentikan adalah MPR, DPR, kan gitu. Perwakilannya dari DPR. Nah, aslinya DPA ini diisi, memang itu aslinya ulama semua. Dulu kita sudah bagus itu ada ulama, memang belum semua. Nah, itu aslinya gitu. Itu sistem yang bagus. Itu para ulama sudah nyusun. Sehingga itu seperti di Iran sekarang. Jadi Islam Iran itu menjadi hebat seperti itu karena sistemnya Islam. Sehingga yang berkuasa siapa? Yang berkuasa itu wilayatul faqih. Jadi ulama di atasnya baru presiden. Nah presiden ini semua kegiatan dan aktivitasnya harus restu dari ulama. Lalu sekolahnya, semua kurikulum sekolahnya diganti dari barat, dulu kan Amerika minded, kemudian diganti kurikulum Islam. Sehingga zamannya Imam Khomeini itu sekolah di Iran libur selama 2 tahun untuk menyusun kurikulum baru setelah revolusi itu. Maka nanti kita juga begitu. Nanti aku jadi presiden tapi. Dan untuk umurku. Ajarin arah. Lalu saya nggak punya ijazah. Sekarang banyak orang nggak punya ijazah bisa kok. Kayak pinteran aku. Karena saya disuruh menjadi anggota DPR, aku bilang ijazahku tak buat kafe, harus gak iso jadi anggota DPR. Kita dulu mesti suruh nyalek menjadi anggota DPR. Gak bakat aku, gak kuat aku godaan itu. Nah gitu ya, itu penyakit tadi. Jadi pertama apa tadi? Isku sirki al kufri. Jadi syirik itu naudzubillah min dzalik. Lanjut Bu, silakan. Perhatikanlah kebanyakan kondisi orang yang dimabuk cinta. Tentu Anda akan menemukan sesuai dengan hal itu. Kemudian letakkanlah keadaan mereka itu dalam satu dalam keimanan, dalam ketawaduan dan keimanan mereka diletakkan di dalam keimanan yang satunya. Ya.
Kemudian timbanglah secara jujur bagaimana yang diberi oleh Allah dan Rasulnya serta sesuai dengan tataran keadilan. Maka tidak menutup kemungkinan orang yang sedang meminta itu akan menyatakan dengan terang bahwa berhubungan dengan kekasih yang menjadikannya mampu marah akan lebih disukainya daripada mentauhidkan rohnya. Hal ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang fasik yang bernama Bisa. Wanita-wanita itu menyisa beberapa isyarat dari mulutku, mereka merasa lebih manis daripada tahu bagaimana yang dikatakan oleh orang lainnya, bahkan berhubungan dengan kekasih yang dimaksud cinta itu lebih menggairahkan daripada rahmat rohnya. Dia mengatakan berhubungan denganmu lebih menyenangkan hatiku daripada rahmat yang dicipta yang agung. Tidak dilakukan lagi bahwa berhubungan pernikahan seperti ini termasuk jenis sirik yang paling besar. Kebanyakan dari orang yang masuk tingkat berkebetulan dengan mengatakan bahwa di dalam hatinya tidak tersisa lagi tempat selain untuk seorang yang membuatnya masuk cinta atau masuk. Bahkan hal tersebut telah maksud. Ya. Asik maksud. Indonesia kan ada asik masuk ya. Iya. Itu dari bahasa Arab itu. Asikun maksukun. Nah, gitu ya. Ya sampai situ dulu sih, bentar ya. Coba diperhatikan ya. Dulu ada lagu itu apa? Siang ingat kamu, pagi ingat kamu gitu ya. Pokoknya di mana-mana ingat kamu gitu loh. Jadi hatinya itu penuh dimabuk cinta. Tapi dari selain Allah. Faktornya apa? Gitu. Karena pelajaran tauhidnya itu di sekolah sejak kecil itu pelajaran hanya pada level hafalan. Jadi menghafalkan sifat-sifat Allah. Belum merasuk menjadi sebuah pengalaman spiritual. Jadi yang diinginkan itu, yang seharusnya ada itu adalah sejak kecil memang orang harus merasakan itu. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi kalau mendidik Abdullah bin Abbas, ketika kecil dia diajak sama Nabi dengan naik ontanya. Itu sejak kecil sudah didoktrin sama Nabi. Ya gulam, ihfadillah ya fatfa. Wahai anak kecil, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Sampai nanti fa idza sa'alta, jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Fas'alillah, mintalah kepada Allah. Fa idza tasomta, ketika kamu minta berlindung, berlindunglah kepada Allah. Itu salah satu contoh. Tapi Nabi tidak mengajari begini. Sampai kan bisa mengajari begini kan ketemu orang. Nah, kamu siapa gini? Ya wis ya, nanti kalau ada perlu-perlu hubungi aku ya. Catat nomor teleponku. Nah, Nabi tidak mengajari Ibnu Abbas itu, nanti kamu kalau ada perlu-perlu mintalah kepadaku. Karena aku ini Nabi. Kenapa disuruh kalau berlindung kepada Allah, kalau mintalah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Karena itu kan berarti karena bapakmu bisa mati, ibumu bisa mati, aku juga bisa mati. Jika semuanya sudah mati, kamu masih hidup, minta tolong siapa? Kan gitu kan. Maka jawabannya kepada Allah. Itu cara menanamkan. Nah, itulah yang hilang dari pelajaran akidah. Yang ada adalah hafalan, belum sampai merasuk ke dalam jiwa. Ketika ada perbedaan dibuat pertengkaran. Nah, sekarang itu kan begitu. Jadi saya melihat YouTube itu orang isinya bertengkar. Allah bersemayam di atas arsy. Nanti itunya yang dibuat pertengkaran. Sifat Allah itu begini itu dibuat pertengkaran. Justru sekarang ini yang dibutuhkan bukan itu. Dibutuhkan bagaimana orang itu menyadari tentang kekuasaan Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah. Jika adanya korupsi juga sama. Karena itu apa korupsi itu? Kadang orang-orang biasa aja itu sudah menyadari orang-orang ini apa tidak takut ya
dengan nanti hisabnya di akhirat. Orang cilik-cilik sederhana aja mengerti begitu. Itu yang gede-gede malah tidak mengerti yang lulusannya. Itu karena di sekolahnya dulu tidak ada memang. Perguruan tinggi mana gitu yang ngajari tentang muraqabatullah gitu kan. Yaitu merasa diawasi oleh Allah, merasa dekat dengan Allah. Kan hampir tidak ada. Jadi semua dibuat sekuler gitu. Semua pelajaran dibuat sekuler. Jadi itu memang sumber kerusakan itu nomor satu memang dari pendidikan. Makanya ini perlu perubahan. Makanya ibu berdoa saja. Mudah-mudahan kita nanti diberi pemimpin, menteri-menteri yang baik, ya, yang bisa merubah. Sekaligus yang diberi kekuatan. Karena kalau tidak punya kekuatan juga nggak bisa. Banyak menteri-menteri baik. Mulai zamannya Pak Nuh, itu yang bikin kurikulum 13, itu sudah islamisasi kurikulum. Lalu ada mau dilanjutkan zamannya Pak Anies juga, tapi tidak ada yang kuat. Kenapa tidak kuat? Karena terlalu besar musuhnya, gitu. Terlalu besar musuhnya. Karena terlalu kuat dan terlalu besar, maka kemudian mereka mesti berhenti. Kebanyakan berhenti dan diberhentikan. Itu persoalan. Nah, itu ya. Jadi ini tadi, lanjut Bu, silakan. Nah, tadi intinya dulu. Jadi intinya apa? Jangan sampai mencintai selain Allah itu melebihi cintanya kepada Allah. Nah, itu kan perlu waktu untuk menanam itu. Mencintai selain Allah, mencintai Allah mengalahkan yang lain. Karena kita ini kan begini kan, cinta kepada Allah, Rasulullah itu harus di atas seluruh umat manusia, baik orang tua, suami, atasan, dan gitu. Nah, untuk mempunyai seperti itu kan butuh waktu menanamkannya, membutuhkan sebuah proses. Nah, proses itu sekarang yang mulai hilang. Ya tinggal di pesantren-pesantren masih ada. Di sekolah-sekolah Islam yang baru-baru ini kita mulai. Tapi saya lihat belum mampu betul menghadapi sebuah sistem. Karena ketika saya banyak murid-murid saya lalu jadi polisi gitu, ya ternyata juga kata dia ya berat sekali gitu. Untuk benar dan jujur itu karena kena sistem itu maka sama berat sekali. Mesti nanti ujung-ujungnya berhenti. Kalau kepingin betul-betul bersih itu harus berhenti. Sementara polisi itu juga butuh, jadi kita butuhkan dan itu penting, gitu kan. Cuma untuk sementara ini kalau orang baik kebanyakan tidak kuat karena sistem. Jadi sistem yang dibuat itu memang orang tidak salah bisa menjadi salah. Jangan lanjut Bu, berat dikit. Bahkan hal tersebut telah menguasai hati sehingga menjadi tidak bagi maksudnya dari segala isinya. Maksud itu artinya yang dicintai ya. Ya. Orang yang demikian berarti rela untuk beribadah pada sesama makhluk daripada ibadah. Sebab yang namanya ubudiyah adalah kesempurnaan dan ketulusan. Sedangkan orang ini telah menyerahkan seluruh kekuatan cinta dan ketundukannya kepada pihak yang membuatnya mampu cinta. Dengan demikian, ia berarti telah memberikan kepadanya hakikat dari kesucian. Kerusakan dari persoalan yang besar ini tidak bisa dibandingkan dengan kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan keji atau zina dan homoseksual. Karena hal itu merupakan dosa besar, sedangkan pelakunya mendapatkan hukum bagaimana pelaku dosa besar lainnya. Sedangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh fisik ini adalah kerusakan syirik. Bagian ulama yang arif mengatakan berkenaan dengan kerusakan perbuatan keji, andai kata saya ditimpa oleh bencana berupa melakukan perbuatan keji atau zina atau homoseksual dengan sosok-sosok tersebut, itu lebih aku pilih daripada ditimpa bencana berupa mabuk cinta atau fisik terhadapnya yang menjadikan hatiku mengharap kepadanya dan menyibukkan hatiku dari beribadah atau ingat kepada. Ya,
Itu maksudnya apa? Karena kalau isyik tadi itu, mabuk cintanya itu menyerang hati, yang kemudian akhirnya melupakan ibadah kepada Allah, itu kan resikonya lebih berat, sangat-sangat berat. Makanya hakikat ubudiyah itu apa? Hakikatul ubudiyah adalah kamalul mahabbah wal khudu' lillah. Itu yang harus kita ingat betul. Yaitu kamalul hubbi wal hubbi. Supaya kita tidak terpengaruh di cinta yang lain, maka hakikatul ubudiyah, hakikat ibadah itu apa? Ya, hakikatul ibadah apa? Kamalul hubbi. Kamal itu artinya sempurnanya cinta. Wal khudu artinya adalah apa? Khudu sempurnanya cinta atau puncak cinta dan ketundukan, kerendah dirinya itu hanya kepada siapa? Lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Itu perlu proses panjang ya. Nah, yang bagus kapan? Zinom memang Zinom sudah terlatih. Karena sahabat itu yang sangat memuncak ketika masih muda. Nah, seperti Nabi Yusuf itu masih muda sekali. Tapi dia ditolong oleh Allah. Jadi kita menginginkan puncak ini. Sehingga nanti dia akan menikah dengan wanita standarnya, ya cintanya biasa-biasa saja. Sebelum dinikah dia tidak mencintai. Wah, saya mau senang ini ya, senang. Senang lalu istikharahnya masih adil, menyesuaikan pilihannya Allah. Istikharah kan begitu kan. Ya kalau memang ini baik untuk masa depan saya, agama saya, maka dekatkanlah dan mudahkan. Ya Allah kalau ini memang tidak baik bagi saya, maka jauhkanlah, kan gitu. Lega adil nanti kan begini, ya Allah kalau wanita ini tidak baik, maka perbaikilah dia. Jadikan dia dekat, dari mana ya? Seperti tadi itu. Ada sebagian orang semakin ditolak dia bertindak lah mana. Zaman dulu ditolak dukun. Jadi ada teman saya dan kemudian akhirnya jadi istrinya. Karena kalau di zaman dulu, ya zaman sekarang, kalau orang Jawa itu menikah dengan anak Arab itu biasanya kebanyakan orang tua yang Arab itu biasanya apa? Tidak mau karena khawatir kehilangan nasab keturunan. Bin-binnya itu loh hilang gitu kan. Kamu menjadi bin Jawa. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia posotok sampai petang puluh dino. Setelah itu nakokno lagi diterima oleh orang tuanya. Nah, itu contohnya. Yang tadi itu kalau orang sudah apa? Kasmaran, apa namanya tadi, mabuk cinta. Habis itu ya. Jadi itu tauhid. Maka itu pentingnya memperdalam tauhid. Pokok cinta kita satu. Makanya jangan sampai diperbudak suami, diperbudak anak gitu kan, atau diperbudak oleh siapapun. Makanya orang bertauhid itu orang yang merdeka semerdeka-merdekanya, tidak terikat dengan apapun selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, ya dia. Kan sampai kita ini wajib taat kepada orang tua. Tapi kalau orang tua itu memerintahkan kita perbuatan syirik, maka kita tidak boleh taat. Nah, itu contohnya. Itu kalau sudah seperti itu, kamalul hubbi wal khudu. Sempurnanya cinta dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bu, silakan. Dawaul iski. Sekarang obat ya. Ya, obatnya ini ya. Obat dari penyakit yang mematikan ini adalah orang yang terkena penyakit ini harus tahu bahwa penyakit yang merupakan lawan dari tauhid ini telah menimpanya disebabkan kebodohan dan kelengahan hatinya dari itulah obatnya. Maka pertama-tama dia harus mengenal tauhid kepada Rabbnya, sunnah-sunnahnya, dan ayat-ayatnya.
Selanjutnya, dia harus melaksanakan ibadah-ibadah yang lahir maupun batin yang bisa membuat hatinya selalu sibuk memikirkan hal itu. Dia juga harus memperbanyak bersandar dan merendahkan diri kepada Allah saat memalingkan penyakit itu dari dirinya. Dia harus selalu melakukan introspeksi diri. Tidak ada obat yang paling bermanfaat baginya melebihi keikhlasan pada Allah. Inilah obat yang disebutkan oleh Allah dalam sifatnya. Adzalika linasri fa'an bussu'a wal fahsya innahu juga dinal-mukhlasin. Demikianlah agar kami melakukan daripadanya kemungkaran dan kemudian. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ya. Yusuf ayat 24. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Ya, yang terakhir tadi Ibu baru garis bawahi ya. Apa obatnya? Jadi obatnya apa? Jadi tidak ada obat yang paling mujarab. Bahasa Arabnya itu mujarab. Mujarab itu artinya sudah diuji coba. Bahasa Arab. Tidak ada yang mujarab kecuali tauhid. Kecuali tauhid. Ya, adalah. Terus tadi yang melanjutkan yang paling akhir tadi. Walaysa lahu dawa'un anfa. Dan tidak ada obat yang paling bermanfaat kecuali ikhlas lillah. Jadi ikhlas lillah. Apa arti ikhlas? Ikhlas apa arti? Artinya ikhlas? Iya definisinya. Ikhlas tak? Iya memang. Semata-mata karena Allah ya ikhlas. Memang. Definisinya. Secara bahasa ikhlas atau kholas itu kan bersih, suci, murni. Ya makanya kemudian diartikan murni hanya untuk semua yang dia lakukan itu hanya murni. Nah maka menanamkan tauhid itu memang sejak dini. Sehingga kalau orang itu sudah tauhidnya bagus, menyandarkan kepada Allah, hatinya sandar hanya kepada Allah, lalu Allah melindunginya. Makanya Nabi Yusuf tadi kata Allah, "Fakadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya." Kami palingkan Yusuf itu dari perbuatan buruk dan keji. Kenapa? Innahu min ibadina. Karena dia termasuk hamba-hamba kami. Al-mukhlasin, yang dimurnikan. Gitu. Yang dijadikan ikhlas, yang dijadikan bersih oleh al-mukhlas. Meskipun itu boleh dibaca mukhlisin, boleh dibaca mukhlasin. Kalau mukhlasin berarti ada keterlibatan Allah. Kalau mukhlisin usaha keras seseorang itu, lalu Allah terlibat membantu. Tauhid berarti itu. Berarti menanamkan tauhid. Nah kalau itu bisa ditanamkan sejak dini memang orang itu sudah mengenal Allah. Nah maka itu akan gampang gitu. Makanya tadi caranya ya orang itu harus mempelajari tauhid bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah. Pertama, mengenalnya bagaimana? Satu, melalui ayatul qauliyah atau ayatul mashudah, ayatul munazzalah. Kalau bahasa Ibnu Qayyim dulu di bab sebelumnya, kita mengenal Allah itu melalui ayat-ayat yang diturunkan. Apa namanya? Ayat yang diturunkan. Al-Quran, kemudian dijelaskan hadis. Coba kalau kemudian sejak kecil itu pelajarannya mulai dari hafalan dulu wa'ad. Itu berarti ayatul munazzalah. Kalau istilah lain ayatul kauniyah. Kalian pakai istilah mana yang gampang? Jadi cara mengenal Allah pakai apa? Satu, tanda-tanda kekuasaan Allah namanya ayat. Kalau istilah pakai, sekarang kita pakai istilah Ibnu Qayyim saja ya. Dulu saya pakai qauliyah dan kauniyah. Kalau Ibnu Qayyim di kitab itu pertama ayatul munazzalah. Ayat-ayat Allah yang diturunkan.
yaitu Al-Quran. Kemudian dijelaskan dalam Al-Tiga ini. Ini ayat-ayat Allah yang diturunkan. Kemudian yang kedua, caranya adalah ayat-ayat Allah yang bisa disaksikan, mashudah, yang disaksikan, bisa dilihat. Apa? Alam semesta, ada langit, ada bumi. Ini saja ya, alam semesta. Atau ayatul kauni ya, al-kaun. Secaranya al-kaun itu alam semesta. Tampak. Orang bisa mengenal dua itu. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu ketika diajari oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertauhid, lalu dia minta kepada Allah bagaimana caranya Allah itu menghidupkan yang mati. Robbi arini, saya melihat surah Al-Baqarah ayat berapa? Siapa yang hafal? Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Ada ibu yang hafal? Masa melebihan nggak hafal-hafal? Biasanya kayak belajar marono lali ya. Kaifa tuhyil mauta. Tak bantu, tak golek no. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu ketika itu minta kepada Allah, Robbi kaifa tuhyil mauta, bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati hari ini. Saya baca tadikan ya, ayatnya berapa. Saya melihat Al-Baqarah 260. Itu contoh bagaimana ngajarin dua itu, ayatul qauliyah sama ayatul munazzalah dan ayatul mashudah. Di kacamata. Coba Bu dibaca Bu, silakan. Sudah ketemu? Ayo Bu, baca Bu. Pak Edi, baca. Sampean baca, yang keras. Ya. Ya, ayat itu tadi, 260. Silakan. Ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Ya, Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ya, Ibrahim menjawab, aku percaya, tapi agar hatiku tenang. Ya, Allah berfirman, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, atau potong-potonglah, kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap bukit. Selanjutnya, panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu contoh, ya, contoh bagaimana pelajaran menanamkan tauhid. Jadi contoh pelajaran apa? Menanamkan. Karena orang itu tidak cukup ilmu yakin.
Berarti harus kepada level namanya hakul yakin. Kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, itu levelnya. Nabi Ibrahim sudah pada level ilmu yakin sudah. Tapi dia perlu ainul yakin dan hakul yakin supaya imannya mantap. Makanya dia kemudian disebut Bapak Tauhid. Sampai ngomong sama Allah, Robbi, arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau itu menghidupkan yang mati. Mati hidup lagi. Itu ya apa caranya? Lalu ditegur sama Allah. Awalam tu'min. Loh, kamu belum beriman tak? Gitu. Sing kena awakmu iki ngono. Qala bala. Nggih, sampun. Lalu kenapa? Gitu. Kok tanya begitu? Perhatikan kata-katanya. Walakin liyatma'inna qalbi. Supaya hatiku menjadi tenang. Ya. Ya wes, kalau begitu kamu ambil 4 burung. Boleh, manuk 4 burung dia. Wes, kamu cincang semua. Cincang dipateni kabeh gitu. Dicampur wes gitu. 4 tadi dicampur kabeh. Sudah kamu letakkan di tempat yang beda-beda, di Bukit Jabal. Jabal itu bukit, gunung yang kecil. Gunung gede nanti gak iso. Bukit. Kamu ini sebagian kakinya di sana, kepalanya di sana, kakinya di sana, gitu. Wis, sekarang kamu panggil. Hai burung, uripo, gitu kan. Kayak sulapan namanya. Nah, gitu. Lalu burung itu datang berempatnya kepada Nabi Ibrahim. Dengan cepat. Lalu di akhir ayatnya, ketahuilah Allah itu maha perkasa, bisa melakukan apa saja. Kenapa Nabi Ibrahim minta begitu? Karena orang yang melihat sama orang yang mengalami peristiwanya itu berbeda dengan orang yang sekedar mendengar. Iya dong? Gitu. Maka itulah pelajaran yang hilang di sekolah. Yaitu orang mengalami. Jadi sehingga levelnya dia dari ayat yang diturunkan ini sampai ini melihat. Jadi melihat dari apa tadi? Ilmu apa tadi? Sama ilmu apa? Yakin. Ya. Lalu melihat ainul, lihat dengan mata, ainul yakin. Nah, betul-betul mengalaminya. Iso nyetel manute gitu kan, dan ikut membunuhnya, maka sampai levelnya fakul yakin. Nah, tauhidnya seperti ini, wah, baru mantap. Digoyang bagaimana pun nggak bisa. Katanya kok iso aku delok dewi, ngono kan? Aku ero delok dewi dan aku yang melakukan waktu itu. Jadi dia sangat yakin. Karena sudah levelnya hakul ya. Ini Mas Yuda. Makanya yang kedua, Nabi Ibrahim itu diajari oleh Allah supaya tauhidnya bagus. Kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim itu kerajaan langit dan bumi. Itu berarti ayatul apa tadi? Kerajaan langit dan bumi ayatul apa? Ayatul Mas'udah. Berarti sampai baca ayat itu, berarti lalu diperkenalkan sekolah itu harus begitu nanti. Nah, kerajaan langit kayak apa? Benda-benda langit ditunjukkan, benda-benda bumi ditunjukkan. Coba saya lihat Qurannya. Ayat berapa itu? Ada yang hafal? Nuri Ibrahima. Al-An'am, coba dilihat surah Al-An'am ayat 75. Kadzalika nuri 75 ya betul.
Al-An'am ayat 75. Al-An'am ayat nomor berapa? Dan wajah Pak Edi. Oh belum. Alon-alon. Sudah. Ya? Sudah. Ya. Demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan. Kekuasaan, kerajaan, ya. Kekuasaan atau kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ya. Berarti itu diajari apa? Ayatul apa? Diajari apa? Ayatul Mashudah. Berarti kita Quran tuh begitu memang. Setelah kita mempelajari ayat ini, sampai metuo jangan di rumah. Keluar lihat langit. Lek perlu beli teropong bintang. Lek perlu teko yang Bandung. Apa tuh jenenge? Apa? Oh ya Boska. Ya. Lalu bumi gitu kan. Seluruh di laut juga itu kan. Supaya tahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu supaya apa diajari begitu oleh Allah? Supaya apa tadi? Supaya apa? Ibrahim supaya apa? Minal mukinin, supaya yakin. Yakinnya bahkan sampai hakul yakin, karena dia melihat sendiri. Apalagi nanti sampean ikut NASA gitu. Datang ke sana, temen nanti anjane langit itu ya. Nah, gitu. Makanya anaknya raja-raja Saudi juga diikutkan kan. Raja Salman itu kayaknya dulu yang pertama kali. Ya sekarang jadi Raja Salman. Yang pernah ikut. Muda. Ya coba kalau pelajarannya begini ya pasti luar biasa itu hasilnya. Dan itu yang hilang. Berapa sih porsi pelajaran agama? Gak bisa, sedikit sekali. Gak bisa. Sekolah modern kan sekolah sekuler. Loh, iya kan? Loh, sampai ini gitu loh. Perlu pelajari Quran 30 juz itu butuh waktu berapa? Lah itu apa cukup dengan pelajaran agama mek rong jam? Ya, jadi pelajaran semuanya itu harus agama. Tapi agama ada di kedokteran, agama ada di peternakan, di SD ya ada agama, ada di biologi, ada di fisika, ada di matematika gitu maksudnya. Memang seluruhnya itu ada agama di dalamnya. Nah sekarang dipisah semua, gitu kan? Dipisah semua. Mestinya orang tuh belajar biologi makin dekat dengan Allah, belajar fisika makin dekat dengan Allah, belajar ilmu kedokteran makin dekat dengan Allah. Karena di ilmu-ilmu itu masih ada kata Allah. Nah sekarang kata Allahnya dihilangkan. Itu yang menjadi rusak memang hasilnya orang sekarang itu. Itu hasil dari pendidikan modern. Yang pendidikan tradisional dielek-elek karena tidak mengikuti kemajuan zaman. Akhirnya memang menjadi terbelah. Yang mengerti agama tidak profesional, yang profesional tidak mengerti. Nah, bisa menjadi begitu persoalan kita sekarang. Nah, jadi ini ya, wa kadzalika nuri Ibrahim. Makanya di ayat-ayat itu kalau kita baca Quran dengan bagus, misalnya, afala yanzuru ilal ibili, itu kan sudah begitu. Berarti setelah baca ayat itu namanya ayatul munazzalah. Bagaimana Allah menciptakan onta. Nah, maka pelajarannya diajak ke taman safari sana, delok onta. Lalu ya apa onta itu ngombe gitu. Sampai Nabi mengatakan kamu wahai manusia janganlah minum seperti minumnya onta. Nah, kita kuduru minumi onta ya apa. Nah, ajari sampean minumi onta. Jadi minumnya onta itu sekali teguk.
Jadi kalau sampai minum satu botol ini, sekali teguk gelek 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 sampai entek itu seperti minumnya onta. Sekali teguk. Lah onta itu sekali teguk butuh misalnya hanya waktu 15 menit itu bisa mencapai 113 liter. 15 menit. Itu langsung masuk di perutnya, ini langsung kenyang. Nah, sampean nggak oleh podo. Kenapa? Karena pencernaan sampean berbeda dengan pencernaannya onta. Onta itu dalam perutnya ada galonnya. Nah, sampean nggak ono. Nah, sampean kata Nabi, kamu hendaklah 3 kali gitu, 3 kali atau 2 kali tegukan. Setelah itu kamu bernafas. Bismillah, gelek, alhamdulillah, lalu bernafas. Lalu bismillah, gelek, alhamdulillah, bernafas gitu. Itu pasti tanya dokter semuanya, pasti akan mengatakan itu minum yang menyehat. Nah, sampai gowes, lak 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 lak. Nah, gitu. Ya itu tidak menyehatkan, rusak. Ini seneng gowes. Makanya aturannya ya kayak minum air zam-zam itu, gitu kan. Cuma air zam-zam ada tambahan dari Nabi. Kamu kalau minum air zam-zam sampai kenyang, itu yang biasanya kita lupa. Pertama suruh menghadap kiblat, kemudian bacalah bismillah, minum, kemudian bernafas, alhamdulillah, bernafas. Bismillah lagi, minum, alhamdulillah, bernafas. Setelah itu sampai kenyang. Perutmu penuh, memang begitu, disuruh begitu. Maka itu baru nanti khasiatnya akan bagus. Saya sekarang memang lagi terapi zam-zam. Tapi nggak sampai penuh soalnya zam-zamnya larang. 350-an lah, 300 sampai 400 kalau di sini. Yang 5 liter itu. Biasanya temanku tak suruh belikan itu, terima toto oma 350. Saya lagi niru sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu, ya 30 hari dia minum air zam-zam, kemudian ya kok makin gemuk dan sehat. Lah aku ini kan lagi penggemukan, bukan diet. Lagi apa? Penggemukan. Gitu. Saya belum ngitung itu, pokoknya gelas putih gitu ya. Gitu. Saya perusahaan, tapi rasanya kok enak betul, enak. Tapi ada 2 memang, saya mencoba satu setiap habis subuh, bangun tidur itu minum itu 1 gelas. Nanti setelah tidur habis ngaji tadi masjid itu, saya nih minum air kurma yang malam dia si air itu. Infus water ya. Nah, saya ingat hadis Nabi kan. Gara-gara saya ini kan dulu banyak disihir orang kan. Jadi saya mencoba 7, karena 7 korma ajwa. Itu kalau dimakan pagi itu bisa menghilangkan sihir. Gitu. Saya coba gitu kan. Karena aku makan begini tuh kadang nggak enak, apalagi kalau korma ajwa itu kadang gampang cepat kering. Sehingga kalau pakai air kering-kering pun dilebokno tidak masalah. Jadi pagi bisa diminum dan sekaligus dimakan. Rasanya kok saya merasa kemudian energinya kok enak. Bahkan daripada yang saya minum suplemen itu bisa tak tinggalkan. Itu kok rasanya. Ibu-ibu boleh coba lah itu ya. Boleh coba. Nah, air zam-zam itu memang harus berdasarkan keyakinan dengan keimanan. Itu resepnya. Mengapa? Karena Nabi kan mengatakan ma'u zam-zama 5 suribalahu. Air zam-zam itu tergantung niatnya orang yang minum. Khasiatnya itu loh. Lalu orang sekarang kan tanya, loh kandungannya apa? Kok bisa segala macam gitu. Itu faktor iman. Karena yang menjadikan kita bisa begitu kan bukan airnya, tapi kan Allah. Makanya iman enggak.
Nah, kata Nabi, orang munafik nggak mau perutnya dipenuhi dengan air zam-zam. Makanya kamu supaya beda dari orang-orang munafik, kamu penuhi perutmu. Saya tak pikir-pikir sahabat-sahabat dulu, ulama-ulama dulu tuh hebat-hebat, itu kebanyakan juga karena minum air zam-zam. Ada namanya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah itu dia ahli hadis. Ketika ditanya orang, kenapa kamu bisa menguasai ilmu hadis begitu? Aku ingat Nabi, ma'u zamzama lima suribalahu. Air zam-zam itu tergantung niatnya. Yang minum, maka ketika aku minum, aku minta kepada Allah supaya diberi ilmu yang bermanfaat. Lalu dia bisa begitu. Kalau Ibnu Qayyim ini beda lagi. Kalau Ibnu Qayyim ini pengalaman pribadi beliau. Juga di sini dulu awal-awal ya. Nah, ketika kakiku ini lumpuh, maka sewakil tidak bisa bergerak, maka aku ambil air zam-zam 1 mangkok, kemudian aku bacakan surah Al-Fatihah berkali-kali, kemudian aku minum. Dan aku belum pernah mendapatkan pengaruh obat yang sedemikian hebat dibandingkan air zam-zam, lalu kakiku kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia juga sama, dia mengatakan, tapi semua ini berdasarkan keimanan dan keyakinan, tergantung kuatnya iman dan keyakinannya. Nah, tauhid tadi itu menanamkan itu. Jadi faktornya adalah iman, karena Nabi pasti benar, tidak pernah salah. Jadi orang-orang hebat dulu, kadang dungon itu pakai air zam-zam itu. Cuma kita minumnya kan dikit-dikit. Ya karena disuguhinya titik. Tapi jangan sampai begini. Tuh titik rek mandi apa enggak. Nah itu kelirunya. Bismillah wis pokoknya mandi nih, bismillah. Gitu kan, ma'u zam-zama lima suribalah. Ya. Sedikit tadi dimasukkan galon, Ustaz. Oh, enggak apa-apa. Dicampur. Iya. Saya tidak tahu khasiatnya berkurang apa tidak. Yang penting, yang pasti adalah bertambah yang tidak zam-zam. Supaya cukup dibagi dengan orang banyak. Ya nanti apa? Ya pergi aja ke sana. Nanti di sana mandi pakai air zam-zam. Ngambil bawa ke hotel 1 jerigen ya mandi. Ya silakan Wis, ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Dia kan ketika Ustaz Ya. terakhir nanti puncak sahabat. Ya. Ini puncak sahabat kita masih muda. Iya. Masih muda yang pernah berzina itu hukumnya gimana? Maksudnya dihukum. Semua yang berzina kan dihukum. Ya. Tapi dia tidak dihukum di dunia. Iya, nanti di akhiratnya adalah kemaluannya itu nanti dicocok dari belakang sama dengan api itu. Gak begitu? Yang laki-laki juga. Gimana? Oh, bagaimana kalau sudah bertobat? Berarti kalau bertobatnya diterima oleh Allah, berarti ya sudah. Berarti tidak mendapatkan siksa. Namanya taubatan nasuha. Tidak aja tinggal bertobat kalau itu memang. Selama tidak ada hukum Islam yang dilaksanakan, berarti hanya bertobat kan gitu. Dan nanti pasti diampuni oleh Allah. Contohnya bertobat dari apa saja. Jadi dulu banyak pernah saya pelajari, saya ajari cara bertobat ya. Jadi misalnya ya, yang paling gampang itu bertobat kalau hubungannya dengan Allah. Yang pertama adalah bahwa dia bertobat itu kemudian ada perasaan satu an-nadam, berarti dia harus menyesal. Syaratnya tobat itu menyesal. Kemudian apa? Allah Yahuda. Jadi kemudian tidak mengulangi lagi.
Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berhenti saat itu juga. Jadi berhenti. Nah, jangan berhenti. Nah, itu kalau berhubungan dengan Allah, kemudian cukup dia berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Sholat bisa cuma 2 rakaat boleh, lebih juga nggak apa-apa. Setelah itu beristighfar kepada Allah. Hanya begitu saja, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Karena Allah itu lebih luas rahmatnya daripada kemarahannya. Yang penting satu tok, jangan berbuat syirik. Kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, sepenuh langit dan bumi ini, maka aku akan membawa ampunan sepenuh itu pula. Gitu. Syaratnya satu, kamu tidak berbuat syirik kepada itu saja. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Tapi kalau ibu ada hubungannya dengan orang lain, maka harus ditambahi satu, meminta maaf kepada orang itu. Kalau berupa mencuri berarti uangnya harus dikembalikan. Kalau korupsi ya harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan ya nanti di akhirat diambil. Karena tobatnya harus begitu. Misalnya kita korupsi perusahaan apa, gitu kan? Ini haknya orang 100 gitu. Nah, kemudian karena malu tidak dikembalikan mati. Maka nanti di akhirat orang 100 tadi jopo gitu kan. Ini duitku bien gitu kan. Ditukar dengan dosanya dia, dimasukkan dia, kebaikannya diambil kan itu nanti. Jadi kalau hubungannya dengan anak cucu Adam ditambah 1. Nah, makanya cara bersikap supaya hidup kita ini bahagia itu ya nggak perlu sedih. Ya, Islam itu memang agama yang kasih sayang dan gampang supaya kita ini hidup itu enak. Ingatlah bahwa Allah itu mesti digandeng itu Ghafurun Syakur. Allah apa? Ghafurun Syakur. Itu di Al-Quran cuma diulang 3 kali itu. Ghafurun Syakur. Ghafurun Syakur. Fakir. Nah, ingat kalau banyak dosa, ingatlah bahwa Allah itu Ghafur, pasti mengampuni sebanyak apapun. Syaratnya cuma satu, jangan sampai ada sih sebesar apapun dosa, sebanyak apapun. Nah juga nggak perlu putus asa kalau amalnya kecil sedikit, karena Allah itu Syakur itu maha berterima kasih. Meskipun sedikit dibalas dengan lipat ganda. Sehingga Nabi Muhammad itu ngomong kepada kita semua, kita kinaro, kamu selamatkan dirimu itu dari api neraka ya. Kita kinaro walau bisakin, tamrotin. Nah, selamatkan dirimu dari api neraka meskipun hanya separuh kurma. Separuh kurma itu separuh segini. Sampai pernah amal ngekei uang separuh toh. Uangnya poso pisan gitu kan. Sampai pangan separuh sampai kayak uangnya separuh. Kan di zaman dulu padang pasir gitu. Oleh si J kadang repot gitu kan. Karena kan warung zaman dulu ya. Loh, orang selamat dari neraka itu gampang sekali. Dapat separuh kurma itu bisa selamat. Makanya kalau ada orang nanti itu masuk neraka, itu kan menen gitu. Sampai nih swarga kabeh gitu. Bukan dulu potongannya ya gitu ya. Loh, iya, sama itu surah apa? Surah Al-Mulk. Alam ya'tikum nadhir ya. Gitu. Alam ya'tikum nadhir qalu bala gitu kan? Walakin kadzabna gitu. Jadi nanti kalau orang itu dimasukkan ke neraka, wa qala lahum khazanatuha, penjaga neraka itu bertanya kepada yang masuk neraka itu, rombongan, ini rombongan, tak rombongan lebu neraka. Ditanya, loh, alam ya'tikum nadhir, loh gak ono sing ngandani awakmu itu kok iso lebu neraka, gak ono ta sing ngandani. Lah wong pakai separuh kurma aja bisa selamat dari neraka, tanya gitu. Lho ono sakjane iku bununi ngono kan. Ngandani. Walakin kadzabna, tapi aku gak percaya mbek wongi ngono. Walakin kadzabna. Saya enggak percaya. Kenapa maksud mereka? Karena gak percaya sama Rasulnya kan.
Nah, Rasulullah sudah ngasih banyak. Jadi penjaga neraka itu heran. Karena masuk surga itu gampang. Walau bisa apa? Tamroh. Meskipun separuh kurma. Apalagi sampean sedekah kurma sak bok gitu kan. 1 kilo gitu kan. Itu sudah jaminan surga. Masih tok syarat. Apa tadi? Tidak sirik, itu aja. Itu, begitu ya Bu ya? Caranya siriknya apa? Oh, sirik. Enggak tadi ya, caranya sirik. Ya syaratnya sirik. Contohnya apa? Karena rezeki sampean seret, lalu sampean datang ke Gunung Kawi. Ngenteni rotone godhong. Jadi merasa yang bikin itu ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Contoh lagi, untuk pelajaran khusus itu bab sirik. Yang lain mungkin silakan. Ya. Dengarin sampai takon. Ya silakan. Ya. Karena orang korupsi tadi di dunia dia nggak hukum. Ya. Yang dikorupsi itu kan uangnya rakyat semua dari pajak. Nantinya di akhirat itu dia akan diminta pertanggungjawaban penyelesaian tadi. Apakah dia akan masuk neraka Ustaz? Karena banyak yang minta uangnya. Jadi itu nanti namanya kalau dalam bahasa hadis itu namanya muflis. Muflis. Tahukah kamu kata Nabi? Tahukah kamu orang yang muflis, orang yang bangkrut gitu? Oh Nabi orang yang bangkrut itu tidak punya uang gitu kan? Karena bisnis gagal misalnya. Oh enggak. Yang bangkrut itu dia orang yang membawa kebaikan yang banyak, segunung ini gitu kan. Nah, setelah itu banyak orang datang kepadanya karena pernah membunuh ini, datang, ayo kamu dulu ini mana gitu kan, kamu membunuh, tak tagih saya ini. Nah maka dosanya dia diberikan dia, kebaikannya diambil. Nah bukan begitu, kebaikannya diambil gajikan dia. Lalu ada lagi karena korupsi tadi, lah itu hak rakyat, jumlah rakyat itu 1 juta gitu. Yang harus menerima ini 1 juta misalnya, atau 1.000 lah gampang. Lalu 1.000 datang, maka diambil kebaikannya ke dia, dikasihkan, akhirnya sampai entek. Nah, ternyata begitu kebaikannya entek gitu. Si ono maneh wong teko, nagih ini gitu kan. Akhirnya dosanya dia dikasihkan dia, dosanya. Nah, karena dosanya banyak, otomatis maka dicuci dulu di neraka. Nah, dia punya iman, maka dicuci sampai entek, lalu setelah itu dimasukkan surga. Selama dia punya iman, masih ada kesempatan masuk surga. Kalau tidak punya iman, ya sudah, salam meskipun selamanya. Jadi begitu Bu. Itu ya, berapa? Pokoknya iman sebesar biji sawi, nah, gitu ya. Miskolal darroh, seberat biji sawi, kebaikan, keimanannya, nah, maka dia tetap. Pokoknya la ilaha illallahnya tidak rusak. Itu pasti masuk surga. Nah, ada yang mampir dulu di neraka, ada yang memang tadi sudah bertobat, kemudian begitu mati sudah diampuni semuanya. Ya tidak pakai mampir. Dia mampir sehari, dia mampir 2 hari. Allah alam bisawab. Ya silakan. Tapi itu kan dia kok nggak tahu ketok. Keliling dunia. Ya silakan. Kalau misalnya nih punya zat misalnya Ya. mantu, rata-rata hampir semuanya itu cari baik. Ya. Jadi apa enggak? Ya. Itu namanya bagian dari kesyirikan. Gitu. Maka hati-hati. Nah, maksudnya gimana? Ya hari baik itu dalam pernikahan itu adalah hari libur. Iya, wong-wong iso teko kabeh.
akeh sing prei. Begitu. Jadi makanya nanti beritahu, tak beritahu nanti hari baik itu adalah hari Ahad atau Sabtu, Tanggal muda ya. tanggal muda. Jadi insya Allah sing bowo akeh. Iya, silakan. Itu dari yang lain ya, Sar. Seperti yang tadi Ya. ditanyakan, kita mungkin korupsi atau mencuri gitu kan. Ya. Terus kita itu lupa uangnya siapa aja yang kita atau kita memang kenal beliau ya. Ya. Saat kita bisa kita ada yang bilang saudara boy diniati ada duit itu benar Ya. Jadi kan gampang ya. Korupsi itu dulu dari mana? Apa melalui lembaga? Kalau di lembaga berarti kan tinggal mengembalikan ke lembaga. Kalau departemen kementerian ya tinggal mengembalikan ke kementerian. kalau mencuri lagi. Nah, kalau mencuri orangnya masih hidup tinggal dikembalikan. Nah, gitu ya. Kalau mencuri kan sama dengan hutang juga. Nah, kalau ada ahli warisnya, dikasihkan saja ahli warisnya. Bilangnya itu mana? Nah, sekarang wong wis mati kabeh, ngono ya. Dulure gak ono gitu kan. Maka bagaimana caranya? Maka ambil nilainya berapa. Dulu kayaknya mangganya itu 1 kilo dia. Itu. Maka itu memang boleh disedekahkan atas nama dia. Nah, orangnya itu. Itu sama dengan membayar hutang ketika orangnya tidak ada. Kan dulu waktu mahasiswa kita marung hutang. Marung kita wis sukses, warung wis tutup, wong wis mati gitu kan. Kita cambangi sana mana ahli warisnya ndak ada. Nah, karena dulu hutang jemblem 5 gitu kan. Ya itu tinggal tadi caranya gitu aja. Jadi disedekahkan senilai itu. Kalau itu sampai tambahi, jangan jemblem zaman dulu ya. Ditambahi, kemudian kita infakkan. Gitu ya, ya Bu ya. Nah, ya Pak ya. Cukup ya? Gak apa-apa santai-santai. Aku lagi libur soalnya. Aku juga kaget. Di sini kok masuk ya? Yang lain-lain libur karena liburan. Ngaji ya Senin, Selasa, Rabu itu libur. Gara-gara anak-anak sedang libur. Di sini kan yang libur. Kita akhiri dengan baca selawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga keluarga kita semua, menjadikan semua keluarga kita orang-orang yang hebat di dunia dan akhirat, selamat di dunia akhirat, dan Allah mengakhiri kehidupan kita semua dengan husnul khotimah. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.